Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Munawwarah. Saya dari Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang minyak atsiri. Definisi dari minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung di dalam berbagai bagian tanaman. Minyak ini disebut dengan minyak menguap karena mudah menguap pada temperatur ruangan. Jika minyak ini dibiarkan, maka minyak ini mudah menguap dengan sendirinya. Minyak atsiri sering juga disebut dengan minyak esensial karena dapat mewakili bau yang timbul dari tanaman akibat minyak tersebut, misalnya pada minyak kayu putih. Sifat dari minyak atsiri. Yang pertama, tersusun atas bermacam-macam komponen senyawa. Misalnya senyawa monoterpen, sesquiterpen, dan turunan teroksidasinya, misalnya alkohol, eter, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu beraroma khas, berbeda antara satu dengan yang lain. Misalnya pada minyak kayu putih dan minyak serai, berbeda aromanya. Yang ketiga, mempunyai rasa getir dan tajam. Yang keempat, umumnya memiliki indeks bias tinggi. Yang kelima, tidak tercampur dengan air, tetapi mampu memberikan baunya pada air. Yang keenam, tidak meninggalkan bekas pada kertas. Saat kita menuangkan minyak kayu putih pada kertas, maka minyak ini tidak akan berbekas, sama halnya dengan minyak lainnya. Yang ketujuh, tidak dapat berubah menjadi tengik. Minyak atsiri jika dibiarkan tidak dapat berubah menjadi tengik karena minyak ini mudah menguap sehingga aromanya langsung menguap pada suhu ruangan. Yang kedelapan, tidak stabil terhadap pengaruh lingkungan, misalnya pada sinar matahari, oksigen, yaitu udara. Kesembilan, sangat mudah larut dalam pelarut organik, misalnya alkohol, eter, kloroform. Selanjutnya yaitu memutar pada bidang polarisasi dengan rotasi yang spesifik. Minyak atsiri, misalnya pada mentol alami, dapat memutar ke kiri, sedangkan pada mentol sintesis yaitu rasmat. Kegunaan dari minyak atsiri. Kegunaan minyak atsiri biasanya digunakan untuk parfum, yaitu minyak mawar, minyak melati. Untuk korigens, misalnya minyak cengkeh, minyak adas. Untuk antiseptik, biasanya digunakan minyak sirih. Untuk karminatif, biasanya digunakan minyak jahe, minyak adas. Sakit gigi yang biasanya kita alami yaitu bisa digunakan minyak cengkeh. Untuk bahan awal suatu produk biasanya digunakan terpentin. Letak minyak atsiri. Pada sel atau jaringan, minyak atsiri biasa terletak pada rambut kelenjar, sel-sel parenkim, saluran minyak atau vitae, pada rongga-rongga sizogen dan lisigen, dan pada semua. Letak minyak atsiri pada organ tumbuhan. Yang pertama, terletak pada folium atau daun.
Contohnya Osimum basilisum, yaitu terletak pada selasih. Selanjutnya terletak pada floss atau bunga, misalnya Rosa sp atau bunga mawar. Selanjutnya terletak pada buah atau fructus, yaitu misalnya pada citrus atau jeruk. Selanjutnya pada biji atau semen, misalnya Coriandrum sativum atau ketumbar. Selanjutnya pada kayu atau lignin, Santalum album atau cendana. Selanjutnya pada kulit batang atau korteks, misalnya Cinnamomum burmani atau kayu manis. Yang terakhir pada rimpang atau rizoma, misalnya Acorus calamus atau jeringan. Cara pembuatan minyak atsiri. Untuk memperoleh minyak atsiri dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan destilasi atau penyulingan. Destilasi yang digunakan bisa destilasi air, destilasi uap dan air, dan steam distillation. Steam distillation yaitu penyulingan dengan alat boiler untuk menghasilkan uap panas. Selanjutnya bisa digunakan enfleurage. Enfleurage yaitu salah satu cara pengambilan minyak atsiri bunga dari lemak sebagai adsorben yang telah jenuh dengan aroma wangi bunga, di mana proses penyerapan aroma oleh lemak terjadi dalam keadaan tanpa pemanasan. Selanjutnya bisa menggunakan cara peras dan bisa juga menggunakan ekstraksi dengan pelarut organik. Pelarut organik yang digunakan pada pembuatan minyak atsiri misalnya digunakan air, etanol, heksana, propilen glikol, dan ether. Klasifikasi dari minyak atsiri berdasarkan biosintesis. Yang pertama yaitu turunan terpenoid atau isopren. Turunan terpenoid bisa dihasilkan melalui jalur mevalonat. Yang kedua, turunan fenilpropanoid. Turunan ini biasanya dihasilkan melalui jalur sikimat. Monoterpena yaitu penyusun terbanyak dari minyak atsiri. Klasifikasi minyak atsiri berdasarkan komponen penyusunnya: minyak atsiri hidrokarbon, minyak atsiri alkohol, minyak atsiri aldehid, minyak atsiri keton, minyak atsiri fenol, minyak atsiri eterfenol, minyak atsiri oksida, dan minyak atsiri ester. Minyak atsiri hidrokarbon. Minyak atsiri hidrokarbon terdiri dari terpena, yaitu isomer hidrokarbon yang mempunyai rumus molekul C10H16 atau monoterpen, merupakan dua satuan isopren. Terpena yang sederhana atau limonena yaitu monosiklik terpen hasil kondensasi isopren. Minyak atsiri hidrokarbon yaitu terpena yang tidak teroksidasi, sesquiterpena C15H24 dan diterpen. Minyak atsiri alkohol. Golongan alkohol yang terdapat pada minyak atsiri yang pertama yaitu asiklik alkohol yang terdapat pada senyawa geraniol, yaitu senyawa pada minyak sereh. Linalool yaitu senyawa yang banyak terdapat pada bunga kenanga, dan citronelol
senyawa yang banyak terdapat pada bunga mawar. Selanjutnya yaitu terpena alkohol, misalnya mentol. Mentol biasanya terdapat pada daun mint, berneol, dan selanjutnya sesquiterpena terpena alkohol yaitu santalol. Minyak atsiri ester. Contoh dari minyak atsiri ester yaitu asetat dari terpineol, yaitu senyawa dasar yang pada pembuatan parfum. Borneol, senyawa yang terdapat pada kayu alam, dan geraniol yaitu penyedia oksigen untuk minyak seri. Selanjutnya alil isothiocyanat atau mustard oil yaitu minyak biji sesawi. Selanjutnya metil salisilat atau wintergreen oil yaitu minyak wintergreen. Contoh tanaman yang terdapat dalam minyak atsiri ester, yang pertama Lavandula officinalis yaitu tanaman lavender. Selanjutnya Rosmarinus officinalis yaitu tanaman rosemary, dan Pinus mugo yaitu tanaman pinus. Citrus bergamia yaitu tanaman buah jeruk. Selanjutnya Gaultheria procumbens yaitu semacam buah beri yang terdapat pada Amerika. Selanjutnya minyak atsiri fenol. Minyak atsiri fenol ada beberapa jenis. Ada yang berasal dari alamiah dan berasal dari destilasi destruktif produk tanaman. Contohnya timi, yaitu dari daun timi. Clove dari tanaman cengkeh. Pimenta dari daun pimenta. Creosote untuk pengawet kayu. Pinetar untuk pematangan pohon pinus. Minyak atsiri keton. Minyak atsiri keton terbagi dari 3. Yang pertama, keton terpena monosiklik, misalnya carvonen atau caraway, yaitu dari tanaman jintan. Selanjutnya piperiton atau eucalyptus, yaitu dari pohon minyak kayu putih. Selanjutnya keton terpena disiklik, yaitu campenone atau kompor, yaitu kampor. Selanjutnya keton non terpena, contohnya irone atau oris roid, yaitu akar oris. Identifikasi minyak atsiri. Identifikasi minyak atsiri dilakukan terhadap senyawa terpen yang ada di dalamnya. Untuk melihat reaksi warna, misalnya larutan kalium permanganat, warna menjadi pucat atau hilang. Larutan anisaldehid, asam sulfat, pada sinar tampak, beberapa komponen memberikan warna biru, hijau, merah, dan coklat. Larutan vanilin asam sulfat, warna sama seperti pada larutan anisaldehid asam sulfat. Larutan asam fosfomolibdat, timbul warna biru pada latar belakang kuning pada sinar tampak. Larutan asam asetat anhidrida, kemudian dengan hati-hati ditambahkan 1 ml asam sulfat pekat, warna menjadi hijau biru. Identifikasi minyak atsiri. Identifikasi minyak atsiri dilakukan dengan kromatografi lapis tipis. Pada fase diam menggunakan silika gel 60F254. Pada fase gerak menggunakan benzene, kloroform, etil asetat dengan perbandingan titik tertentu. Misalnya pada benzena dengan kloroform menggunakan perbandingan 1:1. Benzena dengan etil asetat menggunakan perbandingan 19:1. Penampak bercak. Anisaldehid asam sulfat, larutan kalium permanganat, larutan asam asetat anhidrat. Pengamatan dilakukan pada sinar tampak setelah lempeng dipanaskan. Identifikasi minyak atsiri menggunakan KGC pada fase diam dengan kolom yang bersifat nonpolar, misalnya silikon Se30. Sekian
yang dapat saya sampaikan tentang minyak atsiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton. Selamat belajar. Dadah.